terhormat Ang Tuanku Nenek Mamak Yang Gadang Besar Tuah, yang terhormat Ang Tuanku Imam Khatib, para halim ulama, suluh bendang dalam negari palito melalui dunia, tendang sampai kafiat, yang tidak akan kitab tagak tentang begitu. Yang terhormat Ang Tuanku para cerdik pandai, orang menarik bijaksana, tahu diranggah kemarati, tahu diri kemendingin, alun bertilak lebat alam bulalah sampai 30. Alun dilihat lah kafalat lah paham lah tahu ketua. Yang terhormat ibu-ibu bulu kandung, mempakah rumah negatang sumara anjang paranginan. Yang terhormat menyelah Ang Tuanku, bapak-bapak, ibu-ibu, warga besar Minangkabau dimanapun berada pada saat ini. Adalah kata yang paling pantas saya sampaikan pada hari ini, itu puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan bersilaturahmi, berbincang-bincang tentang wacana yang sekarang dibicarakan di media sosial. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati, wacana yang sekarang berkembang di media sosial telah keluar sejak dari akhir 2014 sampai pada hari ini berkembang kembali. Yang canggih oleh beliau Engku Mukhtar Naim. Pengambil salah satu yang sering mengkritisi, menyampaikan hal-hal tersangkut dengan pembentukan daerah istimewa Minangkabau. Maka sekarang wacana ini berkembang kembali dengan menyebar angket di media sosial, minta masyarakat itu memberikan pendapat, mendukung tentang pelaksanaan daerah istimewa Minangkabau dengan memberikan nama, alamat, dan nomor telepon. Maka dari itu kami merasa berkepentingan untuk memberikan masukan-masukan yang berimbang sebuah dan wacana yang disampaikan oleh Pemakasa tersebut. Mereka mengatakan ada 17 alasan kenapa ini dilaksanakan. Sementara kita belum masuk ke sana, namun ingin menyampaikan bahwa berbicara keistimewaan Minangkabau untuk mendapatkan istimewa tidak perlu adanya tim. Jadi Minangkabau sudah istimewa sejak dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Keistimewaannya adalah Minangkabau itu sudah jauh dahulu hidup sejak dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai pada sekarang zaman reformasi masih hidup. Sekalipun dengan bentuk yang terseok-seok. Adapun keistimewaan Minangkabau itu, Minangkabau lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat. Sebelum provinsi itu ada, Minangkabau telah ada, yang dulu ada Sumatera Tengah. Dan telah teruji dengan perjalanannya sampai sekarang. Minangkabau memiliki nenek moyang yang sangat luar biasa, yang tidak dipunyai oleh orang manapun di muka bumi ini. Minangkabau, nenek moyang orang Minang telah berhasil menciptakan satu aturan adat yang pada saat ini ternyata dapat berpadu dengan agama Islam, yang disebut dengan lampu sapa adat berseni syarak berseni pula. Syarak mengatur adat berpakai. Kemudian nenek moyang orang Minang itu tidak berpikir untuk dirinya, tetapi dia berpikir untuk zaman berpuluh-puluh tahun atau malah beratus tahun ke depan untuk anak cucu. Maka dia menciptakan sistem matrilineal, menempatkan garis adat
diambil dari ibu, menempatkan kaum ibu pada tempat yang sesuai dan terhormat. Dan nyatanya itu sesuai dengan aturan agama. Nenek moyang orang Minang telah menciptakan arta pusako sebagai arta cadangan untuk anak kemenakan anak cucu. Dan itu bisa dikatakan arta pusako setelah tidak tahu lagi siapa nenek moyang yang mendapatkan dan bagaimana caranya mendapatkan. Itu hebatnya Minangkabau dan nenek moyang orang Minangkabau. Apakah sekarang masih ada? Baik orang Minang atau yang manapun. Dan itu berlaku di seluruh Minangkabau. Dan Minangkabau telah sepakat memilih agama satu, agama tunggal, yaitu agama Islam. Kalau orang Minang tidak beragama Islam, maka dia tidak orang Minang, tetapi dia adalah orang Sumatera Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak berfungsinya adat sekarang ini yang kita lihat bukan karena nama, akan tetapi penyebab mundur dan tidak berfungsinya adat itu karena adat nagari-nagari di Sumatera Barat itu tidak diatur menurut aturan adat, tetapi diatur menurut undang-undang desa seperti yang berlaku di tempat lain. Sehingga kita tidak melihat lagi aturan adat Selingkanagari yang dibuat berdasarkan musyawarah mufakat oleh para nenek mama. Karena yang berfungsi itu adalah wali nagari, bamus, berdasarkan undang-undang desa, bukan undang-undang adat. Nenek mama sama sekali tidak berfungsi. Nenek mama hanya sebagai penonton dan boleh dikatakan sebagai pelengkap penderita. Jadi artinya akar tunggangnya adat itu sudah tidak berdiri lagi di tempatnya. Kalau kita katakan sama dengan kita punya mobil Toyota, disuruh baca petunjuk buku misi. Apakah bisa selesai? Tidak. Maka terjadilah adat Minangkabau itu seperti karakok menanjak batu. Itu saja mati tidak mau. Tambah dicalak, tambah kabua. Inilah yang terjadi. Jadi bukan karena nama. Dan ini telah terjadi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 sampai sekarang. Kembali ke nagari bukanlah kembali kepada aturan adat yang berlaku di Minangkabau, tapi hanya kembali kepada peraturan bernama nagari yang isinya adalah undang-undang desa. Ini nama sama sekali tidak berfungsi. Yang mengatur nagari adalah Bali Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari berpedoman kepada undang-undang desa. Ini nama sama sekali tidak ada kerjaannya. Jadi laku dari bawah. Ini barangkali yang tidak diketahui, yang tidak dikaji oleh pemahaman para pemerkasa daerah Istimewa Minangkabau. Jadi Minangkabau itu sekarang tinggal nama. Maka sekarang nama itu diambil oleh pemerkasa, ditempelkan ke Provinsi Sumatera Barat yang bernama diri. Dan Minangkabau akan lenyap dari muka bumi ini, paling nanti tinggal nama. Sedangkan Minangkabau untuk mencapai Minangkabau seperti ini itu tidak mudah. Tidak ada di suatu daerah pun di muka bumi ini yang seperti Minangkabau, yang dia beragama tunggal adalah Islam. Minangkabau akan lenyap jika diri ini tetap jalankan dengan alasan Provinsi Sumatera Barat adalah daerah administratif pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Bisa saja setiap saat ada perubahan dengan pemekaran seperti yang terjadi pada Provinsi Sumatera Tengah sejak tahun 57. Provinsi Sumatera Barat adalah lintas etnis, bermacam-macam dan beragam-ragam etnis yang ada di sana. Itu dibolehkan sesuai undang-undang. Provinsi Sumatera Barat lintas agama, lintas budaya, tidak ada larangan. Jadi kalau Provinsi Sumatera Barat disatukan atau dijadikan, kalau Minangkabau dijadikan Provinsi Sumatera Barat, tidak bersisiah lagi di barat.
Jadi kalau mau katakan, kalau keinginan para pemungkasa untuk menjadikan atau mengembalikan nilai-nilai adat, menegakkan adat, itu salah. Takut diantu kok malah lari ke kuburan. Ketek kupiah kok malah kepala yang ditarah. Singkek kain kok malah meter yang dipotong. Tidak batali ayam kok malah kandang yang dirombak. Cari solusinya. Jadi ini yang persoalan yang harus diketahui oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya. Sehingga dalam menentukan sikap, jelas memahami Minangkabau itu sekarang seperti apa. Di bawah urek ngolah tabungkah oleh undang-undang desa, sekarang pucuknya naik turun pulau ke bawah akan dirubah Minangkabau itu dari atas. Sedangkan menurut adat Minangkabau itu membesar dari bumi, bukan titik dari atas. Tumbuh dari bawah, bukan tumbuh dari pucuk. Sesuatu yang tumbuh dari pucuk itu sangat membahayakan ke sebuah pohon. Itu menurut awak benalu atau parasit yang bisa membunuh tumbuhan itu dengan secara seksama. Jadi ini informasi inilah yang ingin kami sampaikan, sehingga hati-hati dalam menentukan sikap. Kalau kita tidak tahu menentukan sikap, mengambil keputusan apa sebenarnya yang terjadi, kita tidak bisa menyalahkan para nenek mama di negara-negara itu. Negara-negara itu sudah lama tidak berfungsi. Nenek mama sudah lama tidak bermusyawarah di balai adat. Karena dia tidak diikut sertakan dalam menata masyarakat negara. Paling dalam mengurus kaumnya masing-masing. Jalan keluar. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Balai. Yang di situ peluang yang diberikan pemerintah, namanya juga Undang-Undang Desa atau nama lain, dapat menata desa atau mulai sesuai dengan aturan adat yang berlaku di daerah setempat. Dan kemudian hal ini telah dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Barat, Perda Nomor 7 Tahun 2008 Balai, sebagai petunjuk pelaksanaan bagi kabupaten kota untuk mengimplementasikan sesuai dengan pasal 116 diatur oleh undang-undang tadi, bahwa hak untuk melaksanakan desa adat itu atau negari adat itu ada di tangan kabupaten kota dengan membuatkan perdanya. Namun pada saat ini Undang-Undang 2 tahun 2004 Balai sekarang sudah 2001, sudah 7 tahun belum juga. Dan Perda tahun 2008 Balai sekarang 2001 belum juga. Jadi ini persoalannya. Bukit Bunian panjang 7 lalu diletak panjang 5. Bukan tanaman cagang tumbuh. Bumi itu yang sangat menerima. Jadi diputar dan kadim itu akan hancur juga. Kalau orang di pemerintahan itu tahu apa persoalan yang terjadi di bawah. Tak tahu persoalannya apa. Kalau dulu kita mendengar orang janjak orang lalu cepat dipakai orang mengalah, orang lain memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ini rusaknya dari dalam, lapuknya dari dalam. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Minangkabau. Kami sendiri juga sekarang belum menentukan, memutuskan sikap apa. Tapi kami menganggap JIM itu tidak akan bermanfaat untuk Minangkabau. Untuk istimewa, Minangkabau sudah istimewa. Kalau dikatakan alasannya membumikan adat dan cara, apakah sekarang orang pemerkasa itu berada di bumi enggak? Pernah dia terjun mengadakan penelitian? Tahu nggak dia sukunya siapa dan bagaimana? Sehingga dia putar dari atas dengan kekuasaan dan kemampuan dia. Ini yang kita takutkan. Jadi kami harapkan kepada angku-angku, pada masyarakat Minangkabau, kiranya hati-hati dalam menentukan, memilih atau menentukan sikap. Dan sekali kita salah menentukan sikap, Minangkabau akan lenyap. Kalau sekarang kita bisa mengatakan orang Minang itu Islam. Kalau dia tidak Islam, dia harus Sumatera Barat. Karena ada wilayah budaya, ada wilayah pemerintahan. Kalau dia tidak Minang, berubah dia orang Sumatera Barat. Kalau itu yang terjadi nanti,
disatukan menjadi abu-abu. Kita katakan apa? Bagaimana kita menentukan? Dalam agama juga dikatakan apabila orang berpindah dari agama, dia tidak berhak atau waris. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada pemerkasa, kepada para masyarakat. Dan kalau pemerkasa bersedia, kami bersedia untuk berdialog dengan mereka-mereka untuk membicarakan persoalan ini. Karena persoalan ini bukan persoalan mudah. Para nenek moyang kita telah bersusah payah menciptakan terjadinya Minangkabau, yang di situ orang sepakat beragama tunggal. Kalau dia tidak Minang dan dia tidak orang Minangkabau, dia tidak orang Minang. Kalau dia tidak Islam, maka dia tidak orang Minangkabau. Itu sudah jelas. Kini atah wilayah itu akan dicampuran melihat, dikocok melihat. Sehingga artinya kekuatan Minangkabau itu akan hilang, ditempelkan namanya di Provinsi Sumatera Barat. Sekarang pun juga Minangkabau itu tinggal nama. Cobalah lihat, mungkin negara-negara masing-masing masih melihat tak kita minyak mamak bermusyawarah di balai adat, membicarakan dengan lain buat, lain ikan, lain padang, lain belalang. Tidak, itu adalah diurus oleh Badan Musyawarah Nagari. Dan Badan Nagari yang dia petunjuknya adalah Undang-Undang Desa. Jadi itulah yang kami sampaikan, sehingga kita bisa melihat fikir kalituati tanang seribu aka, dipikirkan segala persoalan, ini sebelum kanai, ini sebelum habis. Jadi kita akan menentukan sikap. Silahkan dipertimbangkan dengan matang. Minangkabau dikenal pada sistem pemerintahan negari pada masa lalu. Minangkabau adalah suatu sistem yang demokrasi, yang dibangun di atas kebersamaan dan saling mengawasi satu dengan yang lain. Seperti yang disampaikan oleh penulis-penulis barat, nagari adalah kesatuan teritorial dan pemerintahan yang menjadi dasar kerajaan Minangkabau dahulu. Tiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri, dan pemerintah negara itu dahulu berjalan dengan sangat baik, demokratis, dan tidak dapat disalahgunakan oleh penjabat negari. Kesempatan untuk menyelewengkan sedikit sekali, itu disebabkan kontrol langsung oleh rakyat melalui penghulu mereka. Misi Amran, Sumatera Barat, Palikat Panjang, halaman 183. 1913 halaman 61. Jadi angku-angku, bapak-bapak yang kami hormati, inilah sementara yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka kuado dan kadorong tidak bebas baris yang kapai, tidak dirasuak menjayau, langkah tidak kunjung sampai pemimpin telah digawa, pancung tidak memutus, hamba mohon maaf. Allah itu lagu-lagah ini pada tindaran kata padang bunyi ganto ibu-ibu. Dia sesuap detik pagi, dia sesuap detik petang. Minangkabau kita kena dia. Jauh kami dirantau, tapi kami tetap menyatu dengan Minangkabau. Demikianlah, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Angku Datuk Bagindo yang menyampaikan pandangan beliau tentang isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau akhir-akhir ke. Di mana tadi pada kesempatan itu beliau menyampaikan bahwa saat itu bukanlah peran nenek mama yang tidak berjalan, akan tetapi peran nenek mama itu lebih banyak dipangkas oleh pihak-pihak tertentu. Itu kira-kira. Dan dari itu dia juga mengatakan untuk para pemerkasa DIN, kita bisa berdialog tentang itu, terutama sekali dari unsur nenek mama. Begitu pandangan beliau Datuk Bagindo kalau kita nomor sama tadi. Baiklah, angku-angku nenek mama, penghulu Nagadang Bahasa Batua, nenek mama, bunda kandung, anak Joko Manakan dan hadir pada siang hari kini nangko. Maka kita masuk untuk
pembicara atau sumber berikutnya yang sudah masuk dulu, yaitu beliau Mamak kita dari ranah atau dari kampung, Dr. Haji Edi Rasmon MHum. Untuk itu kepada beliau Mamak kita Dr. Haji Edi Rasmon, kami persilakan untuk menyampaikan pandangan beliau tentang isu-isu yang berkembang pada akhir-akhir di tengah masyarakat Minangkabau. Kami persilakan, Dokter. Maaf Pak Dokter, ya. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengar suara saya, Engku? Apa kedengaran? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Alhamdulillah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salam hormat dan salam kenal saya terutama kepada Tengku Irwansyah Datuk Katumangungan sebagai pucuk bule alam Minangkabau yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa juga berbicara pada sesi diskusi adat yang ketiga ini. Ya. Mudah-mudahan forum ini, diskusi ini bisa saya banyak belajar dari yang kuangku semuanya, terutama dari narasumber dan peserta yang ada pada siang ini. Yang kedua, salam hormat saya, salam kenal saya buat Angku Datuk Bagindo yang tadi sudah menyampaikan tentang pandangan beliau tentang persoalan yang mengapung pada akhir-akhir ini. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi sebuah catatan penting terutama bagi kami sebagai akademisi di perguruan tinggi. Salam kenal Engku, saya kebetulan baru berbicara langsung di hadapan Angku Datuk Bagindo ini. Selanjutnya yang saya hormati, salam kenal juga Paduangku Datuk Gampo Sinaru yang mungkin sudah hadir juga sebagai narasumber, dan selanjutnya kepada pada Bapak Dr. Insinyur EA Datuk Endang Pahlawan sebagai Ketua Umum KM yang mungkin nanti sudah bergabung juga. Dan mohon maaf saya agak terlambat tadi karena di Bukit Tinggi lampu tadi mati, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan juga yang khusus ini yang saya hormati Bapak Dr. Emeraldi Chandra, kebetulan salam kenal buat beliau. Baik, yang juga saya hormati kepada seluruh angku-angku, Nina Mama, Ulum Lama yang hadir pada forum ini, Bunda Kanduang juga, peserta yang sudah bergabung dengan kita pada siang ini. Alhamdulillah saya sangat merasa berbahagia sekali dan sangat merasa terhormat sekali bisa menyampaikan pandangan-pandangan terhadap terutama wacana yang mengapung pada akhir-akhir ini, yaitu tentang daerah istimewa Minangkabau. Ya, saya ingin melihat ini dari perspektif dari perspektif hukum ya. Saya ingin melihat itu dari perspektif hukum karena memang latar belakang saya hukum. Ya, saya ingin menyampaikan ini dari pandangan hukum. Pertama ingin saya sampaikan bahwa bicara tentang daerah istimewa, secara historisnya memang kita terutama di
di perguruan tinggi sebetulnya bicara tentang daerah istimewa itu ada sebuah catatan penting yang ingin kami sampaikan, bahwa itu sebuah pengalaman yang sudah cukup panjang sebenarnya berbicara tentang daerah istimewa itu. Karena secara histori daerah istimewa itu kan sebetulnya sudah ada sejak zamannya penjajahan, lalu berlanjut di zaman kemerdekaan, lalu di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pasang surut dari istimewa itu ya cukup bisa kita baca, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, ya dari sudut pandang hukum, ya, ternyata bicara tentang daerah istimewa itu, terutama misalnya kalau kita hubungkan dengan wacana daerah istimewa Minangkabau secara hukum, saya melihat bahwa itu adalah sesuatu wacana intelektual yang menurut saya lahir dari sebuah sebuah interaksi intensif seorang guru besar yang saya baca di jejak digitalnya, Prof. Mukhtar Naim, yang sudah mencoba untuk menyampaikan gagasan beliau tentang daerah istimewa Minangkabau itu. Ya, secara intelektual, secara akademis, saya kira itu sesuatu yang niscaya menurut saya. Ya, kenapa begitu? Ya karena saya tahu bahwa seorang Prof. Mukhtar Naim itu, ya, riset beliau berkaitan dengan adat Minangkabau itu lumayan cukup banyak sekali, dan beliau begitu intensif berbicara tentang kultural, bicara tentang sosial masyarakat Minangkabau. Nah, ketika misalnya beliau mewacanakan tentang daerah istimewa Minangkabau, nah, dan ini merupakan sebuah ekspresi daripada intelektual beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang akademisi. Tetapi gagasan ini, ya, gagasan yang dikemukakan oleh Prof. Mukhtar Naim ini, tentu saja saya lihat dia tidak hadir, dia tidak lahir di ruang yang kosong. Ya. Jadi dia tidak lahir dari ruang yang kosong. Ya, kenapa saya katakan dia tidak lahir dari ruang yang kosong? Karena memang secara sosial, ya, secara kultural, ya, bahwa daerah istimewa Minangkabau itu, ya, saya kira seperti yang saya baca juga di chat tadi, bahwa walaupun misalnya Minangkabau itu wacananya baru tahun 2014 oleh seorang tokoh Sumatera Barat ini, tapi secara de facto itu sebenarnya bahwa Minangkabau itu sebenarnya sudah menjadi sebuah daerah istimewa sebenarnya bagi hati orang Minangkabau, kan gitu kan, bagi hati orang Minangkabau. Nah, tetapi ya kenapa ini kembali mencuat, ya saya kira karena ya persoalan ya tidak terlepas daripada persoalan politik, ya munculnya ini kembali mengapung kembali, ya karena ini persoalan politik. Nah, lagi-lagi ini karena persoalan politik, tentu menurut saya salah satu yang perlu dilakukan juga adalah ya proses politik juga untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, tetapi kalau kita lihat secara hukum, apa yang digagas oleh Prof. Mukhtar Naim ini, ya sesuatu yang menurut saya konstitusional, ya sesuatu yang sifatnya konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 18 B ayat 1 dan ayat 1 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini saya kira secara filosofi menurut saya gagasan yang dikemukakan oleh Prof. Mukhtar Naim ini menurut saya ya sesuatu yang bersifat konstitusional. Nah, namun gagasan ini kan secara teknis kalau kita
berangkat dari pengalaman yang ada sebelumnya tentang daerah istimewa dan daerah khusus itu, ya, maka bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 1 itu harus di breakdown menurut saya dengan sebuah peraturan yang bersifat khusus. Nah, dan saya kira ini membutuhkan waktu yang panjang juga, kan itu kan. Jadi persoalan DIM ini kan bukan hanya sekedar persoalan hanya sebuah wacana menurut saya. Kalau memang ada yang melakukan upaya untuk mengapungkan ini dan berupaya untuk mewujudkan DIM itu sendiri, ya saya kira ini kan perlu ada sebuah undang-undang khusus juga, ada RUU DIM juga. Jadi kalau bicara tentang undang-undang khusus tentang DIM itu tentu kan harus melalui sebuah proses politik juga. Ini kan perkara yang kata Nyek Datuk Bagindo tadi kan, ini kan sebuah proses yang cukup rumit juga, ya. Ya, jadi persoalan yang cukup rumit juga karena bicara tentang proses politik. Ya, politik di sini tentu proses politik lokal, politik daerah. Nah, apalagi ini kalau bicara tentang undang-undang khusus, ini goalnya tentu adalah bagaimana undang-undang ini sampai ke Senayan dan ini menjadi sebuah undang-undang yang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden misalnya. Jadi ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Ya. Jadi perlu ada undang-undang yang bersifat khusus juga, misalnya kalau misalnya DIM ini melanjut untuk menjadi sebuah sebuah kesepakatan misalnya bagi Minangkabau untuk mewujudkan DIM itu. Tapi ini kan persoalan ini kan belum bisa menjadi sebuah kesepakatan, ya, karena ini baru wacana. Nah, lalu bagi saya yang paling penting itu kalau bicara tentang daerah istimewa itu, ya, daerah istimewa Minangkabau tidak hanya menjadi persoalan konstitusional, tidak hanya menjadi persoalan undang-undang gitu kan. Tetapi menurut saya kalau itu mungkin sudah konstitusional kan gitu kan, dan membutuhkan undang-undang yang bersifat teknis, ya, undang-undang khusus. Tetapi ada yang lebih teknis lagi kalau bicara tentang DIM itu. Ya. Saya kira ini perlu ada kajian yang lebih komprehensif lagi tentang daerah istimewa Minangkabau itu. Ya. Ya, kenapa begitu ya? Karena untuk bertransformasi dari daerahnya yang sifatnya tidak bersifat istimewa, kan itu kan, ya, tidak bersifat khusus itu bertransformasi menjadi daerah yang sangat istimewa itu, yang istimewa itu menurut saya tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, ya. Jadi misalnya bagaimana aspek ekonomi, bagaimana aspek anggaran, bagaimana aspek sumber daya alam. Nah, ini kan perlu ada kajian yang sifatnya komprehensif. Ya, paling tidak melakukan sebuah analisis SWOT, ya. Nah, di mana kekuatan, di mana kelemahan, kan itu kan, di mana peluang, ya, di mana tantangannya, dan ini kan perlu ada kajian secara komprehensif. Nah, saya kira kalau ini tetap bergulir, kan, wacana ini tetap bergulir, saya kira solusinya menurut saya adalah duduk bersama. Nah, jadi harus duduk bersama untuk menyelesaikannya. Apakah Sumatera Barat akan go untuk DIM atau akan tetap bertahan dengan seperti yang ada sekarang itu. Kalau menurut saya secara tentatif, ya, dengan keluarnya undang-undang Perda nomor 7 tahun 2018 itu tentang pemerintahan nagari, saya kira ini adalah sesuatu yang menurut saya di era demokrasi sekarang, ya, kan itu di era demokrasi karena kita bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, saya kira ini salah satu bentuk yang menurut saya perlakuan istimewa yang diberikan oleh pusat kepada Sumatera Barat. Dan saya kira ini Sumatera Barat kalau betul-betul bisa memanfaatkan
peraturan otonomi daerah ini dengan perda yang sudah ada itu, ya saya kira ini sebuah lompatan yang menurut saya lompatan yang luar biasa untuk membangun Sumatera Barat. Walaupun seperti yang disampaikan tadi, di situ banyak sekali ditemui misalnya ada kekurangan dan kelemahan, ya saya kira ini kan butuh kajian-kajian yang lebih dalam lagi tentang itu. Tapi yang jelas bahwa daerah istimewa itu, ya bicara tentang daerah istimewa, faktanya ya, secara histori menurut saya walaupun menguat juga tentang daerah istimewa Minangkabau itu, tapi faktanya hubungan antara daerah dengan pusat yang sudah diberikan misalnya daerah istimewa atau daerah khusus itu ternyata dalam perjalanannya terjadi pasang surut, terjadi pengkaburan tentang istimewa itu sendiri. Ya, karena disebabkan oleh banyak faktor, tetapi yang paling determinan itu, yang paling dominan itu terjadinya pengkaburan daerah istimewa itu karena disebabkan oleh misalnya karena konfigurasi politik, ya, konfigurasi politik yang menurut saya itu sangat sekali. Kebetulan beliau Datuk Temanggung sudah hadir, tolong dipersingkat. Ya, terima kasih. Silakan Pak Eri, lanjut. Terima kasih. Ya. Jadi bicara tentang DIM itu dalam perspektif, misalnya dalam perspektif hukum, ya, dalam perspektif hukum, ya. Nah, tentu saja kita ingin mengatakan bahwa secara hukum, ya, wacana tentang DIM itu, ya saya kira itu sangat, ya, menurut saya konstitusional. Nah, hanya saja mungkin barangkali, ya, wacana ini dia akan selalu akan selalu bergerak, dia akan selalu hidup itu menurut saya karena banyak hal yang menstimulasinya itu, ya, salah satunya yang mungkin yang kita amati bersama, ya, salah satunya ya karena keluarnya SKB 3 Menteri itu. Nah, dan ini menurut saya faktor yang sangat menguatkan juga tentang wacana ini. Nasihat daripada Datuk Bagindo tadi, kita harus hati-hati dalam menyikapinya, ya saya kira ya kehati-hatian ini tentu adalah untuk semua ya. Jadi karena dalam urusan membangun identitas Keminangkabauan itu menurut saya ini kan perlu ada sebuah kehati-hatian yang sifatnya masif, ya, terutama mungkin bagi stakeholder yang ada di Sumatera Barat, misalnya pemerintah daerah, sudah itu Majelis Ulama, Angku-Angku Nini Mama, Tungku Tiga Sejarangan gitu kan. Menurut saya hal-hal ini saya kira ini ada positifnya, jadi ada plusnya juga. Jadi oleh sebab itu bicara tentang daerah istimewa itu sesuatu yang menurut saya adalah sebuah yang wajar, ya, terjadi di alam demokrasi sekarang itu. Jadi dari segi dari sudut pandang saya sebagai yang melihat itu dari perspektif hukum, ya di situ celah untuk mewacanakan daripada DIM itu, ya saya kira itu sesuatu yang sekali secara konstitusional. Ya, silakan tadi 1 menit lagi waktu itu. Baik, nah jadi terima kasih pada semuanya. Jadi mungkin barangkali catatan penting kita bahwa daerah istimewa Minangkabau itu adalah sebuah wacana yang sudah mengapung, dan itu secara konstitusi itu memiliki dasar hukum, ya. Jadi memiliki dasar hukum. Kalau ini akan berlanjut menjadi sebuah sebuah agenda, ya, bagi orang yang ingin mengusung tentang DIM itu sendiri atau bagi sebagian kalangan misalnya, ya saya kira ya
mensosialisasikan daripada DIM itu ya saya kira adalah jalan solusinya. Lalu tidak cukup hanya sekedar itu, tapi harus melalui langkah-langkah yang sifatnya secara secara prosedural gitu. Jadi harus berupaya untuk mendorong terutama di wilayah politik untuk bisa melakukan proses politik untuk bisa melahirkan draft rancangan undang-undang tentang misalnya daerah tentang DIM itu sendiri. Saya kira begitu Pak Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Dr. Edi Rasman M.Hum yang telah memberikan pandangan beliau terhadap kita nama Samo tadi, bahwa dalam rangka untuk merubah atau baragi hawa daripada Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau, itu terlalu banyak aspek-aspek, terutama sekali perspektif hukum yang harus kita amati, yang kita pahami untuk bersama-sama. Dan kemudian proses itu akan cukup rumit dan panjang, terutama sekali akan terjadi hal-hal di dalam perpolitikan, terutama sekali di tingkat lokal. Baiklah para peserta webinar pada siang hari ini nangko, angku-angku, nenek mama, bulu kandung, seratu anak di kemenakan yang hadir pada acara nangko. Untuk itu karena beliau Datuk Ketemanggungan telah hadir di hadapan kita, dan narasumber awak atau pembicara awak masih ada berdua orang lain, yaitu nanti Dr. Emaldi Chandra Datuk Amarajo. Namun sebelum beliau, kita persilakan kepada beliau Datuk Ketemanggungan untuk menyampaikan pemaparan atau pandangan beliau tentang isu-isu yang berkembang tentang daerah istimewa Minangkabau sebagai Ketua Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Untuk itu kepada beliau Datuk Temanggung kami persilakan. Silakan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama tentu kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan dalam rangka diskusi bermuzakarah dan musyawarah dalam rangka menyikapi isu yang berkembang tentang wacana perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, dan yang ketiga dengan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemerintahan negara. Itu kita berharap kepada Allah mendapatkan salawat dan memberi salam, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita harap kita apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita musyawarahkan pada hari ini, mendapat rahmat dan ridho daripada Allah untuk menjadi suatu kesimpulan dalam menuju perbaikan dan menuju yang lebih baik lagi daripada maksud dan tujuan. Sebab begitu adat Minangkabau yang kita pahami di dalam tatanan adat Minangkabau, basilang kayu dalam buku informasi bangsa, artinya berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda paham. Nah, itu yang kita musyawarahkan, perbincangkan. Dan hari ini kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada lembaga LAK, lembaga badan LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Terima kasih telah respon positif dan
Kami atas nama Lembaga Mahkamah Adat Minangkabau mengucapkan terima kasih banyak juga bagi kita semua yang berhadir, para pemirsa peserta webinar pada hari ini. Kita nak dimbau namu, gadang tak dimbau bala, dapat sampah kat ini. Tentu pada dasarnya kalau di tentang wacana BIM ini sudah sangat lama kita mendengar, dan secara pribadi saya sangat setuju dengan wacana BIM. Kenapa setuju? Apabila kita sesuai dengan pemahaman adat, tentu secara pemangku adat ataupun orang Minangkabau secara umum tentu sangatlah bangga, sangatlah ingin ada keistimewaan Minangkabau, daerah istimewa Minangkabau. Seandainya daerah istimewa Minangkabau ini bisa mengembalikan marwah adat Minangkabau sebagaimana mestinya, bagaimana waring dan terima pusako Bejawa, tentu tim inilah sebenarnya harapan bagaimana Minangkabau itu bisa berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Namun yang kami perhatikan dari beberapa wacana-wacana atau dari tim pemrakarsa yang dikembangkan itu ada 17 alasan untuk daerah istimewa Minangkabau oleh pemrakarsa itu. Kita perhatikannya itu yang pertama, untuk membumikan ABS SDK atau adat berseri syarat-syarat masyarakat. Itu tujuan sangat mulia sekali. Dengan membudayakan adat berseri syarat-syarat berseri kitabullah ini, alangkah indahnya masyarakat Minangkabau kalau menjadi daerah istimewa Minangkabau itu dengan memakaikan adat berseri syarat-syarat berseri kitabullah, tentu seluruh tingkah laku perbuatan keseharian masyarakat Minangkabau itu tentu mengikuti aturan-aturan syarat, aturan adat, baik dari sisi berpakaian. Tentu dengan daerah istimewa Minangkabau ini nantinya tidak lagi kita memakaikan seperti hari ini, kita memakaikan saya hari ini dia mungkin saya memakaikan pakaian yang saya katakan hari ini pakaian nasional atau umum, tidak lagi memakaikan pakaian Minangkabau sebagaimana mestinya. Ya, paling tidak sebagai identitas istilah Minangkabau itu secara ada tentu paling tidak minimal memakai kalau belangu, atau yang mengambil kandungnya memakaikan baju kurung besiban. Artinya tingkah laku masyarakat di provinsi daerah istimewa Minangkabau itu totaliter, tidak keluar dari aturan hukum adat dan aturan hukum syarat. Alangkah indahnya kalau itu dilakukan. Membumikan adat bersandi syarat bersandi yang dipahami di sini tentu tata cara, tata aturan dan tata sikap dalam pengajaran keislaman. Seperti halnya kalau dipertanyakan di Aceh, tentu di Aceh itu bisa menerapkan hukum kanun, hukum syariat, penegakan hukum syariat seperti di Aceh. Jadi ada hukum cambuk, ada hukum potong. Bagaimana hukum syariat yang sudah kita ketahui di dalam hukum Islam. Kalau memang itu yang kita inginkan, alangkah mulianya. Namun sebagaimana yang kita dengar dari pendahulu kita, dari Datuk Bagindo dan dari Dr. Edi Resmond, tapi kita beberapa hal itu juga butuh keseriusan.
Kenapa membedakan Minangkabau dengan Aceh? Ketika kita bicara tentang keislaman, ketika saya berdiskusi dengan Profesor Yusri Izra Mahendra beberapa tahun yang lalu, ketika Profesor mempertanyakan kepada saya, apakah bisa nggak diterapkan hukum kanun seperti halnya di Aceh yang bisa diterapkan di Minangkabau? Yang saya pahami bahwasanya di Aceh itu hanya memakai satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, dan cara organisasi adatnya atau keislaman itu lebih dominan, yaitu di Ahlu Sunnah wal Jamaahnya. Dalam artian tidak ada memakai mazhab yang lain. Sedangkan kita di Provinsi Sumatera Barat pada hari ini kita pahami banyak mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, itu dipakaikan oleh masyarakat orang Minang pada hari ini, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Artinya ketika diterapkan syariat mazhab Syafi'i, apakah nanti di Muhammadiyah menerima warga masyarakat yang berpaham mazhab Hambali dan Hanafi, apakah akan menerima? Ini akan menjadi pertanyaan juga kita ketika Pemrakarsa menyebutkan satu untuk membumikan adat besar syarak besar kita bilang. Kemudian dua, mempertahankan asas hukum matrilineal. Kalau asas hukum matrilineal sebagai matrilineal terbesar di dunia memang Minangkabau. Bagaimana itu maksudnya mempertahankan asas hukum? Ketika terjadi pergeseran-pergeseran, waris dari mamak ke manakan berubah dari bapak ke anak, waris pusako tinggi menjadi pusako rendah pada hari ini, dan bagaimana mempertahankan asas hukum matrilineal ini dengan keistimewaan Minangkabau itu, apakah akan menjadi suatu ketentuan atau menjadi suatu hukum mutlak? Karena persoalan matrilineal ini sudah waris turun-temurun. Sebelum ada negara, sebelum ada ketentuan-ketentuan internasional atau peradaban pada hari ini, yang kita ketahui bahwasanya Minangkabau itu sendiri sudah menganut asas matrilineal itu sejak adanya adat Minangkabau. Jadi kalau mempertahankan itu, seperti apa kira-kira di Pemrakarsa? Kemudian yang ketiga, memposisikan bunuh kandung pada kodratnya. Memposisikan bunuh kandung pada kodratnya ini, apakah hari ini ada bunuh kandung yang di Minangkabau atau di Sumatera Barat yang sudah keluar kodrat, atau lari dari kodrat, atau sudah tidak mengakui lagi kodratnya? Allahu a'lam ini. Untuk memposisikan bunuh kandung pada kodratnya. Kemudian yang keempat, menguatkan fungsi tuku tigu sajarangan. Menguatkan fungsi tuku tigu sajarangan. Kalau hari ini mungkin itu masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat memahami bahwa tuku tigu sajarangan itu adalah kaki tungku. Sedangkan di dalam adat Minangkabau itu yang maknanya adalah tungku tigo sajarangan, artinya tigo tungku itu sekali masak. Bukan satu tungku tiga kaki. Yang hari ini dipahami, ada beberapa kita di masyarakat itu sendiri pemahaman tentang tungku tigu sajarangan yang dimaksud di dalam adat dengan yang apa yang kita pahami hari ini juga masih banyak tidak dipahami. Artinya tungku tigu sajarangan kalau hari ini dikatakan adalah pemerintah, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai. Nah, kalau hari ini ada pemerintah itu harus cerdik pandai, alim ulama ini siapa? Kalau itu yang dikategorikan. Sedangkan di dalam adat dulu itu adalah satu badan pemangku adat yang memiliki fungsi. Ada nenek mamak pucuk, ada nenek mamak manti, ada nenek mamak suluh, ada nenek mamak dubalang. Jadi kalau nenek mamak manti secara cerdik pandai, ada nenek mamak suluh selaku alim ulama, itu adalah satu kesatuan di dalam adat. Hari ini dipisah. Nenek mamak terpisah sendiri, alim ulama terpisah sendiri, cerdik pandai terpisah sendiri. Jadi kalau mengembalikan fungsi menguatkan fungsi tiga tungku sejarangan, kita sepakat. Kembalikan kembali tiga tungku sejarangan itu kepada adat. Jadi jangan ada pemerintah di situ yang mencampuri dengan persoalan adat. Jangan ada organisasi ulama, organisasi Islam atau organisasi apapun yang mencampuri persoalan
Keminangkabauan ataupun bicara cabiak tanda yang di luar dari konteks adat itu jangan lagi campur. Itu kita sepakat. Kalau memang hanya bicara menguatkan fungsi kesejarah. Kemudian yang kelima, mengembalikan fungsi para pemangku adat. Mengembalikan fungsi para pemangku adat. Jadi poin kelima dari Pemerakasa Daerah Istimewa Minangkabau ini membicarakan mengembalikan fungsi para pemangku adat. Bagaimana fungsi pemangku adat? Apakah hari ini nenek mama pemangku adat itu sudah tidak berfungsi lagi? Kalau memang tidak lagi berfungsi nenek mama para pemangku adat, dikembalikan kepada fungsi para pemangku adat, berarti hak veto-nya terhadap Minangkabau baik Trisakti Pusako memang harus kembali kepada nenek mama. Nah, bagaimana meletakkan persoalan negara di dalam persoalan pemangku adat ketika kita mengembalikan fungsi-fungsi para pemangku adat hari ini, maka nenek mama lah yang punya hak Sakti Pusako, persoalan hak wilayah dan persoalan segala hukumnya itu kita letakkan kepada nenek mama. Ini pemangku adat yang bagaimanakah hari ini yang ketika terjadi perubahan-perubahan aturan dan tata cara dalam sistem pemerintahan yang dimulai dari sejak mulai penjajahan sampai negara merdeka, apakah bisa mengembalikan fungsi para nenek mama pemangku adat sebagaimana waris adat ini? Tentu bananggala nambalite nanlah hilang atau nanlah punah atau memang sudah terjadi pergeseran-pergeseran dikembalikan. Nah, bagaimana fungsi-fungsi pemangku adat yang semestinya pemangku adat itu mestinya dulu ada sawah abuan tujuh kebasaran, pada hari ini nih mama berjalan surang anak dipangku kemanatan di bijang. Nah, kalau dikembalikan fungsinya maka seluruh mutlaknya harus diberikan kepada nenek mama. Pada itu kita sepakat dengan adat ini, kita sepakat kalau ini memang mengembalikan fungsi para pemangku adat itu sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam, memperlakukan hukum positif dan undang adat. Memperlakukan hukum positif dan hukum adat. Kita pahami bagaimana meletakkan hukum positif dengan sekarang hari ini masih rancu ketika terjadi selisih paham saku-saku anak kemanakan ketika masuk di pengadilan yang berlaku masih hukum positif. Hukum adat di Minangkabau itu secara spesialis itu belum bisa berfungsi. Itu betul. Kemudian melenjangkan pemerintah daerah untuk berbuat baik. Ini mungkin Pemerakasa yang tahu apa maksud ini. Bagaimana pemerintah daerah itu bisa berbuat baik. Berarti selama ini ada pemerintah daerah itu yang tidak berbuat baik. Itu relatif enggak memahami itu. Kemudian meluruskan sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana meluruskan sejarah perjuangan bangsa dan apa sangkutnya dengan Minangkabau? Atau korelasinya persoalan daerah istimewa Minangkabau ini tentang persoalan meluruskan sejarah perjuangan bangsa. Sejarah perjuangan bangsanya bagaimana yang harus diluruskan tentang Minangkabauan. Ini Pemerakasa yang lebih paham. Kemudian memperkokoh NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga Pemerakasa yang lebih paham ini memperkokohnya seperti apa. Memperkokoh NKRI ini seperti apa. Mewujudkan dan membanding daerah istimewa. Mewujudkan dan membandingkan daerah istimewa, yang maksudnya daerah istimewa seperti apa? Pada daerah istimewa Yogyakarta yang ada keraton Kesultanan Yogyakarta, dan kalau dibandingkan dengan daerah istimewa Minangkabau berarti mestinya didirikan kembali kerajaan Pagaruyung dan kerajaan-kerajaan yang ada di provinsi yang di Minangkabau itu dikembalikan. Begitu maksudnya. Kalau memang begitu yang dimaksud perbandingan dengan daerah istimewa Yogyakarta, maka kita kembalikan kembali, hidupkan kembali kerajaan-kerajaan itu yang secara berdaulat sebagaimana Kesultanan Yogyakarta. Kemudian memberantas perbuatan maksiat dan merajalela. Nah, apakah dengan Minangkabau atau Provinsi Sumatera Barat hari ini perbuatan maksiat yang merajalela ini bagaimana yang maksud kita harus bisa memberantas? Apakah kita akan membentuk seperti FPI yang bisa langsung turun tangan bentuk persoalan masyarakat atau perbuatan maksiat ini? Apakah selama ini juga tidak bisa berfungsi lagi atau tidak mampu lagi Provinsi Sumatera Barat untuk memberantas perbuatan maksiat yang merajalela ini sehingga harus menjadi daerah istimewa Minangkabau? Tentu dengan persoalan itu yang dikatakan oleh Dr. tadi itu mungkin butuh duduk awal kembali. Kemudian membasmi narkoba, judi dan HIV. Apakah dengan daerah istimewa Minangkabau ini bagaimana kita memberantas narkobanya ini? Apakah mampu nenek mama itu bisa memberantas narkoba, judi dan HIV? HIV ini maksudnya apa? Ya. Kemudian melawan
tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Melawan tindakan KKN ini maksudnya seperti apa? Kemudian persatukan dunia Melayu, dunia Islam, memperkuat dunia Islam, dunia internasional. Jadi pemahaman kami tentang persoalan daerah istimewa Minangkabau itu apabila ini terlaksana, kita mendukung. Tapi persoalannya adalah bicara tentang daerah istimewa Minangkabau. Dan dari pendahulu tadi, dari Datuk Begido sudah jelas terang bahwa Minangkabau itu sudah ada jauh sebelum ada negara. Jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan yang Minangkabau itu sudah istimewa. Nah, bagaimana meletakkan persoalan istimewanya dan bagaimana persoalan harus kembali menjadi daerah istimewa Minangkabau ketika Sumatera Tengah hari ini menjadi 4 provinsi. Tentu kalau bicara Minangkabau, tentu yang 4 provinsi ini mestinya harus kita kembalikan ke menjadi satu. Kalau hanya provinsi Sumatera Barat saja menjadi daerah istimewa Minangkabau, berarti Riau, Jambi, Kepri itu tidak Minangkabau. Berarti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, atau wilayah-wilayah lain itu tidak Minangkabau. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama. Dan kita berharap dengan persoalan BIM ini sebagai wacana bagi kita semua, bukan untuk menjadi persoalan perdebatan yang tidak berkeruncian, tetapi apa iktidarnya, apa yang bisa kita ambil baiknya, ambil positifnya untuk bicara tentang Minangkabauan. Yang semestinya keistimewaan Minangkabau itu apakah karena namanya atau yang kita perlukan adalah persoalan isinya. Karena berbicara tentang daerah seperti dibilang sampaikan oleh dokter tadi bahwa itu ada aturan-aturan hukum, ada aturan-aturan negara yang harus kita ikuti, yang harus kita lalui secara proses per proses. Nah, secara inti terakhir yang kami harap kepada kita di orang Minang dimanapun berada, bahwa orang Minang ada dimanapun, tetapi belum tentu menjadi orang Sumatera Barat. Sudah pasti menjadi orang Provinsi Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Barat belum tentu orang Minangkabau. Yang kita bayangkan adalah apabila ini menjadi DIN yang semata totaliter, yang menjadi DIN, menjadi istimewa Minangkabau yang berada dengan Alek dan Nagari itu tidak lagi dikatakan bid'ah, tidak lagi dikatakan subhat, atau Pasabahan selama ini titik nama bahwa Pasabahan dikulang penantang ketika mantah menjapit Marapulai itu mengundurkan doang atau ini Bandar Kandung itu jangan berkatakan itu mubazir, itu tidak perlu diperpanjang-panjang. Ataupun Alek dekatan kaji itu mubazir, barak-arakan. Atau berurusan dengan negara, bahkan jangan dikatakan kita lagi bermubah atau mubah berhadapan dengan negara. Kalau memang itu kita sepakati, marilah kita bersama-sama duduk. Dengan satu paham, dengan satu hukum, dengan satu koridor, dengan satu ketentuan. Kalau memang Minangkabau itu yang dijadikan istimewa menjadi satu daerah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Datuk Penanggungan yang sudah menyampaikan pemaparan beliau tentang isu yang berkembang tentang daerah istimewa Minangkabau. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, apakah segala sesuatu tentang keistimewaan itu dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat adat? Yang dulunya Sumatera Barat itu adalah Sumatera Tengah, yang sekarang sudah terbagi-bagi menjadi 4 provinsi. Apakah itu nanti kalau sesuai bab itu orang awak arok jaga jahit tapak menilang? Itu kira-kira kesimpulan yang disampaikan oleh beliau Datuk Penanggungan. Apakah awak akan mengajar penjahit sementara tapak menilang? Baiklah, angku dengan mama peserta webinar pada siang hari ini itu ada pembicara awak atau narasumber awak selang lagi, yaitu beliau Dr. Emaraldi Chandra, Datuk Marajo. Ini kenal beliau itu adalah sebagai Datuk Marajo. Untuk itu kepada beliau Dr. Emaraldi Chandra, Datuk Marajo, kami persilakan untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau dalam pemaparan tentang isu daerah istimewa Minangkabau. Itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Engku Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasamba ambo sampaikan kepada tuanku Datuk Ketemanggungan, Pak Azmi Datuk Begindo,
Pak Dr. Edi Rosman, Dr. Kampus Naro, Dr. Endang Pahlawan, serta lusana yang lain yang hadir dalam kesempatan itu yang tidak disebut nama, disebut gala. Pertama, izinkan Ambo memperkenalkan diri dulu. Nama Ambo Emeraldi Catra, gelar Datuk Rajo Malano, bukan Datuk Marajo, tapi Rajo Malano, dari suku Jamba. Sampai kini, alhamdulillah masih dinas menjadi dosen PNS di FISIP Unan, mulai sejak tahun 88. Sejak tahun 2008 nama permanen di jurusan ilmu komunikasi, tapi sebelum itu 20 tahun mengajar di jurusan sosiologi. Kamu pernah di asisten untuk beberapa mata kuliah tahun 88-89 dulu. Jadi kalau kini pikiran nama kontra dengan pikiran Pak Mukhtar Naim, mudah-mudahan tidak dianggap sebagai malin kundang model baru. Mudah-mudahan seperti itulah. Dan Ambo mengajar di jurusan sosiologi dulu, masyarakat dan kebudayaan Minangkabau lebih kurang 6 tahun. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sebetulnya masalah DIM lah mulai agak hilang-hilang di kepala, tiba-tiba muncul balik, menjadi pembicaraan Dewan bersama, dan Ambo mencoba untuk mengumpul kembali memori wacana yang lah cukup lama ditinggalkan itu, kira-kira apa masalahnya yang sebenarnya. Berdasarkan ingatan saja, jadi beberapa dokumen dari DIM itu dulu yang pernah mau baca, itu beranjak dari soal keprihatinan terhadap persoalan-persoalan yang muncul di Minangkabau, dan itu dianggap sebagai persoalan yang sangat bertentangan dengan prinsip adat Basindi Syarak Basindi Kitabullah, seperti misalnya banyaknya narkoba. Ya. Diperkirakan pencandu narkoba di Sumatera Barat itu sampai kini lebih dari 60.000 orang. Itu data beberapa tahun yang lalu. Ya. Mungkin lebih dari 70.000 barangkali bisa jadi. Ya. Namun tidak punya data yang terbaru soal itu. Kemudian cukup banyak kasus-kasus perzinahan. Bahkan kalau dikejutkan oleh penggerebekan sebuah rumah obat di Padang yang ternyata memperdagangkan ube-ube untuk menggugurkan kandungan. Amalah memperkirakan dia sebenarnya persoalan itu sejak 2004 balik dulu, mencari situasi di tempat lain di Subang ketika coba penelitian di Subang. Terbayang waktu itu bahas Sumatera Barat sebenarnya dari data-data lapangan sebetulnya cukup meyakinkan bahwa kasus pengguguran kandungan itu cukup banyak di Sumatera Barat, tapi awak tidak punya data yang sahih untuk itu. Nah, kadarullah beberapa minggu yang lalu polisi menggerebek satu rumah obat di daerah Tarandam di Padang itu, yang sudah beberapa tahun memperjualkan ube-ube untuk menggugurkan kandungan. Dan tercatat lebih kurang ada 60 orang yang sudah mengkonsumsi itu. Itu kan baru sebuah data awal. Kalau kita gunakan misalnya data awal itu membaca populasi orang yang sudah mengkonsumsi obat, pola yang dipakai dalam menghitung populasi HIV misalnya, waduh itu akan kacanggang awak jadinya. Ketika awak mencari populasi orang terkena HIV, apabila bertamu cie, itu berarti ada 100 di belakang nanalun basuo. Itu yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kalau ada 60 orang yang sudah mengkonsumsi obat penggugur kandungan, itu berarti kan ada 60 kali 100 orang yang tersembunyi. Nanalun temukan. Dan itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan itu salah. Mudah-mudahan salah. Nah,
Kemudian persoalan miras itu juga suatu hal yang yang memprihatinkan sekali. Kalau mau mencari lihat di sekitar Padang, masih ada sampai kini kalau baralik malam itu pasti minum membali bir berkerat-kerat itu untuk minum, ya. Tapi di dalam undangan tetap dituliskan itu mohon doa restu. Gitu, ya. Sementara malamnya orang lah berpesta miras. Gitu. Kemudian soal korupsi, ya, soal korupsi terakhir dana COVID-19 pun diembat, gitulah istilahnya. Nah, jadi memang luar biasa, ya, persoalan moral di Sumatera Barat itu hanya karena tidak nampak, karena kita rajin menutup-nutupi saja. Ya, kalau tidak ada perzinahan mungkin tidak diperlukan panti rehabilitasi Andam Dewi. Itu kan menandakan bahwa memang itu ada di Sumatera Barat. Nah, di samping persoalan moral yang harus kita hadapi, persoalan yang terkait dengan akhlak, ya, sebagai saksi hidup karena mau menetap di Sumatera Barat, mau mencari perkembangan ekonomi Sumatera Barat itu ya masih tetap berbasis pertanian. Kita masih bertumpu kepada sawah, ladang, hasil hutan, seperti itu dari dulu sampai kini. Awak tidak masuk ke wilayah industri yang lebih modern, gitu ya. Walaupun di luar Sumatera Barat orang sudah berlomba-lomba mengembangkan mata pencaharian di sektor non pertanian itu. Ada banyak industri yang berdiri, kemudian juga bahkan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Tapi di Sumatera Barat itu boleh dikatakan ya maaf saja kita jauh tertinggal soal itu. Kemudian Amo mencari memang perkembangan Nawa dari sisi ekonomi, politik, budaya itu cenderung stagnan. Tidak ada suatu perubahan yang fundamental di dalam masyarakat. Bahkan, Amo setuju dengan apa yang dikatakan Pak Azmi Dr. Bagindo tadi, kita malah semakin lama semakin merosot dalam persoalan itu. Ya. Adat tidak berdiri atau ya apalagi generasi-generasi muda yang mungkin memang tidak cukup pengetahuan mereka tentang adat, bagi mereka persoalan adat itu semakin lama semakin absurd, semakin tidak jaleh, tidak berperuncingan. Nah itu Ambo dapatkan dari data-data lapangan di dalam sekian lama ya melakukan penelitian di tengah-tengah masyarakat. Oke, Ambo sepakat dengan bapak-bapak ibu-ibu yang menginginkan adanya sebuah perubahan yang fundamental di Sumatera Barat. Kita memang perlu berubah. Nah, persoalannya, bagaimana kita merubah Sumatera Barat itu? Bagaimana kita mengeliminasi narkoba, zina, miras, dan kemudian meningkatkan level pembangunan kita menjadi lebih dalam tanda petik ya lebih maju secara ekonomi, secara politik ya dibandingkan keadaan kini. Di situ muncullah perdebatan, ya disitulah muncul perbedaan pandangan. Ada dua pandangan sebetulnya di dalam strategi perubahan. Yang pertama dengan melakukan perubahan struktural. Melakukan perubahan struktural. Jadi struktur pemerintahan, struktur ekonomi dan segala macam itu yang kita rubah. Dan yang kedua adalah perubahan secara kultural. Nah, di dalam perubahan struktural itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Minangkabau merdeka, lepas dari Indonesia. Itu satu kemungkinan. Itu perubahan struktural. Tapi itu sesuatu yang bukan hanya tidak mungkin, tapi itu konyol. Kenapa konyol? Karena sebetulnya kalau kita jujur, kita bisa mengatakan bahwa soalnya Indonesia itu orang Minangkabau membuat. Karena begitu banyaknya orang Minangkabau yang memberikan jasa, berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi
Indonesia kok awak punya, mengalau harus merdeka. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, dengan membuat daerah istimewa Minangkabau. Kita ingin berbeda dari provinsi-provinsi lain. Kita ingin diistimewakan. Ada keinginan untuk diistimewakan. Nah, ini persoalannya adalah di situ, di DIM itu. Amo tidak bicara soal kemerdekaan karena itu absurd, karena itu memang tidak mungkin dan tidak boleh itu ada terjadi, memerdekakan diri dari Indonesia itu. Tapi DIM ada sejumlah catatan. Apakah betul DIM itu akan mampu mengatasi masalah-masalah yang Allah bicarakan di awal tadi? Mengurangi perzinahan, narkoba, dan segala macam itu, meningkatkan potensi ekonomi. Apakah memang begitu? Nah, pertimbangannya adalah yang pertama, walaupun kita akan menjadi daerah, tentu saja tidak bisa disamakan dengan daerah merdeka. Kita akan tetap mengikuti sejumlah aturan-aturan pokok bernegara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Misalnya undang-undang politik, undang-undang terutama sekali ya undang-undang kepartaian seperti itu. Aturan-aturan birokrasi yang umum di Indonesia. Ya bisa saja orang berorganisasi itu pun nanti kita rubah. Oke, tapi tetap prinsipnya kita tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai sebuah provinsi, walaupun itu sebuah provinsi istimewa, ya, yang memerintah di Sumatera Barat itu tetap saja adalah perpanjangan tangan pusat. Kalau tidak perpanjangan tangan pusat, berarti kita sudah merdeka. Ya, tetap saja perpanjangan tangan dari pusat. Artinya mengikuti aturan-aturan yang digunakan di tingkat nasional. Nah, konsekuensi DIM itu artinya apa? Secara adat, ya, kita akan menyerahkan persoalan adat itu kepada pemerintah. Jadi pemerintah nanti akan menjadi gubernur akan menjadi penghulu pucuk paling pucuk lolai. Sudah ada pucuk, di pucuk itu lolai. Dengan sendirinya akan seperti itu. Walaupun tidak dibunyikan secara eksplisit, tapi posisinya akan seperti itu. Nah, itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap persoalan adat di negari. Kenapa? Karena dengan masuknya, dengan diserahkannya secara de facto ya, persoalan adat kepada pemerintah, maka dengan sendirinya kita membuka peluang bagi campur tangan pemerintah terhadap urusan-urusan adat. Yang sampai kini sebetulnya itu belum terjadi. Pemerintah baru mengintervensi aturan birokrasi sampai ke negari, tapi persoalan adat tidak. Tapi kalau itu diberikan kepada pemerintah, ya, kepada gubernur, maka gubernurlah yang akan punya peluang untuk mencikarawi dalam tanda petik ya, persoalan adat di negari nanti. Nah, DPR juga akan mengurusi sampai kepada adat. Jadi perda-perda itu nanti akan menjadi aturan adat. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena masuk angin, dia masuk angin sampai ke bawah. Kalau ada tumpangan kepentingan dari gubernur, ya kan? Maka tumpangan kepentingan itu akan sangat membahayakan sampai ke bawah. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Karena sudah terikat dalam satu aturan formal. Tidak bisa menghindar dari situ. Mohon pusat itu Datuk bagaimana? Ya, jadi sekali lagi. Nah, jadi ambo tambah, ambo lanjutkan sekali lagi Pak, ya. Dan itu akan memperlemah posisi pemangku adat di negara. Ya. Lalu kemudian kalau kita menginginkan daerah istimewa itu bisa menerapkan hukum kanun seperti di Aceh, ya, akibatnya belum tentu. Ya, semacam represi di dalam penegakan hukum
itu tidak mesti menyebabkan orang takut, tidak mesti, ya kan? Malah mungkin terjadi perlawan-perlawan. Oke, jadi terakhir ingin mau sampaikan adalah terlalu berat konsekuensinya kalau kita memilih DIM itu bagi masyarakat pada yang akan datang. Karena itu Ambo menginginkan adanya perubahan kultural. Perubahan kultural itu karena dengan begitu kita mempertahankan keunikan Nagari, ya, dan Nagari kita memang punya sejarah yang berbeda-beda. Dan dari dulu Nagari itu disebut sebagai republik, ya, republik kecil, republik Nagari. Jadi biarkanlah mereka independen, mengurusi diri sendiri, ya, tidak perlu dicampuri oleh pemerintah. Nah, yang diperlukan kini itu adalah pertama adalah nenek mama bersatu balik, ya. Kemudian strateginya adalah fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba membuat kebajikan untuk kemajuan Nagari dan membentuk ya ormas-ormas yang tidak ditompangi kepentingan politik. Itu pendapat Ambo seperti itu. Baiklah, mohon maaf kalau panjangan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ambo. Ambo tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Dr. Emery Chandra, Patra Datuk Radio Malanoh dari suku Damba yang telah memaparkan kepada kita bersama tadi pandangan beliau tentang situasi dan kondisi Minangkabau di akhir-akhir kini. Awak mungkin beliau merubah, tapi jangan merubah-rubah. Awak beliau pelajari, tapi jangan ngayal menjadi awak udah banang dan kusuk awak enjoy. Artinya banang awak harus menentukan sikap sesuai dengan anu je patut, raso je raso. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh beliau tadi dari aspek nenek mama di Minangkabau dan secara intelektual. Baiklah.